Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rahyani, leader dari kelompok 1 mata kuliah keamanan cyber. Dan ada rekan saya yang bernama Donna Febriana dan Fajriel Paujan. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit keamanan sistem informasi UNSAP terintegrasi atau SILTER dengan pendekatan Dynamic Application Security Testing berdasarkan OWASP Top 10. Terbelakang, peran SILTER, sistem berbasis web yang mengelola data penting atau autentikasi pengguna, KRS, nilai, dan administrasi mahasiswa UNSAP. Tantangan, peningkatan ancaman cyber seperti pencurian cookie sesi, cross-site scripting atau XSS, dan man in the middle. Kebutuhan, evaluasi keamanan berkala mutlak diperlukan guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan kesediaan data. Metodologi penelitian, alur penelitian. Yang pertama ada rekonaissansi, yaitu identifikasi awal dan audit SSL atau TLS menggunakan SSL Labs. Yang kedua ada teknologi dan scanning, yaitu deteksi teknologi menggunakan WAFA laser dan pemindaian celah OWASP JEP. Yang ketiga ada analisis resiko, pemetaan temuan berdasarkan OWASP Top 10. Yang keempat ada mitigasi, penyusunan rekomendasi perbaikan dan desain FIFA lain DevSecOps. Yang kelima ada retesting, yaitu validasi hasil perbaikan di lingkungan simulasi lokal. Proses rekonaissansi, audit SSL atau TLS, tujuannya membandingkan konfigurasi SSL atau TLS lintas sektor sebagai referensi evaluasi keamanan. Hasil evaluasi kuali SSL Labs, yang pertama ada unsap.asa.id, yaitu sektor pendidikan. Grade B masih mendukung protokol TLS 1.0 dan TLS 1.1 yang usang. Yang kedua ada jabarprov.go.id, sektor pemerintah grade A, yaitu menonaktifkan protokol usang. Dan yang ketiga ada traveloka.com, yaitu sektor e-commerce grade A+, yaitu penerapan TLS modern dan mekanisme HSTS penuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi teknologi dan scanning. Identifikasi sistem itu menggunakan WAFA laser, itu mendeteksi teknologi stack di SILTER untuk mempermudah para pengujian keamanannya. Nah, proses pemindaiannya itu menggunakan OWASP JAM, yaitu untuk metode Dynamic Application Security Testing dan pengujian terfokus pada halaman publik dan modal autentikasi tanpa mengubah konfigurasi server produksi aktif. Di sini terdapat temuan audit, yaitu celah keamanan utamanya. Yang pertama yaitu mengisi content security polish atau CSP header. Nah, kategorinya itu injection. Jadi dampaknya itu browser tidak dapat membatasi asal script eksternal mempermudah serangan XSS. Yang kedua yaitu cookie dan HTTP only flag. Nah, kategorinya itu broken access control. Cookie ini dampaknya itu dapat dibaca atau dicuri menggunakan JavaScript client side. Yang ketiga yaitu insecure transaction atau HTTP atau HTTPS. Kategorinya itu security and configuration. Nah, pengalihan ini koneksi yang tidak dapat ketat meningkatkan risiko SSL, stripping, dan MTM. Nah, di sini juga terdapat skenario serangan atau attack chance. Yang pertama itu tahapnya pertas mengeksplorasi ketidakadaan konten security policy atau CSP untuk menyuntikkan strip berbahaya atau XSS. Yang kedua yaitu tahapnya karena HTTP only tidak aktif, script jahat membaca cookie sesi penggunaan secara daring. Nah, tahap 3 yaitu token sesi dikirim ke penyerang menghasilkan aksi session key checking atau akun pengguna diambil alih. Yang keempat yaitu kurangnya encrypt atau HTTP ke HTTPS mempermudah aksi sadap jaringan. Di sini adalah ada strategi mitigasi dan perbaikan, langkah hard driving atau patching. Perbaikan cookie mengaktifkan atribut HTTP only, secure, dan set pada cookie sesi application. Yang kedua yaitu penerapan security header, mengkonfigurasi header CSP atau X-frame of
optician dan as authenticated optician pada response web server. Nah, Script juga memaksa penghasilan otomatis dari HTTP ke HTTPS sejak koneksi pertama dimulai. Akan menjelaskan integrasi pipeline DevSecOps. Setelah mengetahui berbagai celah keamanan dan strategi perbaikannya, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan keamanan ke dalam proses pengembangan aplikasi melalui konsep DevSecOps. DevSecOps merupakan pendekatan yang menggabungkan deployment, security, dan operation sehingga pengujian keamanan tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi sejak awal pengembangan aplikasi pada tahap commit code dilakukan SAST atau Static Application Security Testing untuk mendeteksi kesalahan pada source kode, misalnya konfigurasi cookie yang tidak aman. Selanjutnya pada tahap build, dilakukan Software Composition Analysis atau SCA untuk mengecek apakah library yang digunakan memiliki kerentanan keamanan. Setelah itu, pada lingkungan staging, dilakukan DAST atau Dynamic Application Security Testing untuk mensimulasikan serangan pada aplikasi yang sudah berjalan. Jika seluruh tahapan berhasil dilewati tanpa ditemukan kerentanan yang kritis, maka aplikasi dapat dipublikasikan ke lingkungan production dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Lalu hasil retesting atau pengujian ulang. Setelah seluruh rekomendasi keamanan diterapkan, dilakukan proses retesting atau pengujian ulang pada lingkungan simulasi. Hasil pertama menunjukkan bahwa perintah dokumen atau dokumen.cookie sudah tidak dapat lagi membaca token sesi pengguna. Hal ini menandakan atribut HTTP only berhasil diterapkan, sehingga cookie tidak bisa diakses melalui JavaScript. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap response header. Hasilnya menunjukkan bahwa konten security policy beserta header keamanan lainnya telah aktif, sehingga perlindungan browser menjadi lebih kuat. Secara keseluruhan, implementasi yang mitigasi berhasil menurunkan tingkat risiko kerentanan secara signifikan dibandingkan kondisi sebelum dilakukan perbaikan. Di sini hasil retesting atau visualisasi. Saat ini menampilkan visualisasi hasil pengujian ulang setelah seluruh konfigurasi keamanan diterapkan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa celah-celah yang sebelumnya terdeteksi sudah berhasil diminimalkan. Browser kini memiliki mekanisme perlindungan yang lebih baik. Sesi menjadi lebih aman, dan komunikasi aplikasi menjadi lebih terlindungi. Hasil ini menunjukkan bahwa rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga efektif ketika diterapkan pada lingkungan pengujian. Lalu, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa audit keamanan terhadap situs rusak berhasil menemukan 3 kerentanan utama, yaitu Missing Content Security Policy, cookie tanpa HTTP only, dan synchronization dari HTTP ke HTTPS. Ketiga kerentanan tersebut saling berkaitan dan dapat dimanfaatkan penyerang untuk melakukan serangan seperti cross-site scripting, session hijacking, hingga man in the middle. Nah, setelah dilakukan penerapan mitigasi berupa konfigurasi security header, pengamanan cookie dan penerapan HTTPS secara menyeluruh, tingkat risiko keamanan berhasilan dikurangi secara signifikan. Adapun saran dan penelitian ini adalah melakukan pengujian langsung pada server produksi bersama tim IT Unsur, menerapkan pipeline DevSecOps secara bertahap, serta menjadwalkan audit keamanan secara berkala agar keamanan sistem tetap terjaga. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami mengenai audit keamanan sistem informasi Unsur terintegrasi menggunakan pendekatan DAST berdasarkan OASP Top 10.2 2021. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan kritik maupun saran, kami dengan senang akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.